Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Di barokahnya nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, orang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, kamu tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yadu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, dulu santri terus biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja, karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya, solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung empat orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja dua, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang dua, orang tiga, orang empat. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini, yang kacau menurut agama adalah jatah yang papat tindak nung sitok, mulai merusak kan. Nah sekarang banyak orang rakus gitu, om sana empat kok tindak nung loro. Itu mulai rusak itu, bang. Metengnya lo dididik, bang. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Itu malah walihan. To'amul wahid yastaghriqu to'ama arba'atan. Itu kan ribet kan? Ya saya mengkumku terus pura pengeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai satu dua orang, kayak apa kacaunya dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu nur Muhammad, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Sejarah para malaikat faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyara lan dadi bunga al makhlukatu biro-biro makhluk dikutu hingga kelan tekane sira. Walam yaqalan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa, kecuali teko apa se li amrika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad qai'an iku sing taat. Wali maqalati ka iku sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an Allah. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco anggur wong ra sederhana. Warung ana kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan biasa urip. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajar min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi rasa iki piye udah terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu kan. Pemene bagi sirati dua pe metu opo. Sirati opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang, wis ra kelar metu. Paham ya? Tapi mulai dulu kan
Kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai suhune mulai cilik suhune. Fasaya tikal bari mulai cerita mujizat. Fasa tika moko bakal teko kang sira pal bairu unta. Didimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur ya bro wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama. Yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah? Ada nggak cerita? Ini sing cerita untamu. Yang jenenge fasaya tikal ba'ir bidima mikayas tajir wadobulan wadob wal huzalatu lan huzal. Makanya kemarin sama anak dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzal. Karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur, kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya penting. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu 2 ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan, terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil, ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan, tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji, setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Wadobbu wal wazalah. Yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobbu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani wa dob wal ghasalah ya syadani nyekseni dob lan ghasalah laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajarul lan wit wa tibulan zib sampo kata zibun apa? Serigala wa tibulan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun kados teng kira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh buat tiga kelan nabi ne panjenengan angkoripin saking wektu sing parah. Wa markabuka ditumpakane panjenengan al-buraq buraq ila jamali kamaring gandenge panjenengan mustaqun te buraq iku kewan sing bronto sing kangen ya. Dadi buraq itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jibrilu te jibril syawus wa jibrilu te jibril syawus mamlakatika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lan. Teman-teman maklumat sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajahane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Ujine apa warfa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyiqaqi klan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi. Iftarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tiskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya mutasyawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nandarani syauqun. Lani sebagian makhluk yang ayyuhas syauqul jazilu wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tisabane wong fil kauni dalam alam raya mutasawwiqun iku kangen banget ing guri kamaring mudule panjenengan muntaziratun ngenteni di isyraqi nuri kamaring padange nuri panjenengan. Fa baina mal habibu ing dalem antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumun situn iku wong sing ngrungokno li sama itil kal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Wae bahasakan Muhammad kekasihku ini mendengar itu semua. Itu jenenge apa? Munsitun di simai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bersinar kanuri soba kau dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar.
bahwa kamu itu calon nabi, kamu begini-begini, itu Halimah dengar semua. Id akbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Di situ di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba, apa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bigharib ma anta ora ana te sira bigharibin lan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun parek wa anta te sira lagu maring Allah wa anta te panjenengan lagu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri, kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqarat moko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ma anta biwahid ma anta ora ana sira biwahidin lan dhewean bal anta uta sira iku sahibun ta'yidi wong kang duweni kekuatan wa anisuka uta kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan nggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah boten apa nabi mau matur nang kanjeng Nabi ora mat kira dhewean tenang wae wit barengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka ta dulur sira ikhwanuka ya dulur sira menal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rontoke tenang ae kabeh malaikat kabeh ahli tauhid dulur. Iki dawuhe malaikat. Terus qalat Halimah wa yatimah. Wis nak ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka uta nikmat sira. Mana darun puan. Maksudnya puan nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temne kadar sira inda wa ilmu ya Allah iku azimun iku aku. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimali baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka. Kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkepnya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa terseksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa mengelola kegagalan, terima qada qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasim itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qada qadar, khairihi wa syarrihi min Allah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi min, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam. Dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan, qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa adil aswida an yamini wa an shimali nasabu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka.
Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, entah dunia itu menghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong nggak jadi gitu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak yang sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawadhu sendiri gitu. Bionanya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala, yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik terus ketemu Maratu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes itu komplain. Ketika makamnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah, karena protesnya orang soleh. Seorang lagi apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan, pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhut takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah, dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40, sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu, karena Allah itu sudah dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu, kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddah, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun Halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka.
Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik, juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau udah kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu yang Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawadhu, karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang, dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan rohani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahaditu friqo ala, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem nggak bayar masih merusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya rileks saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik, sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana ra'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin husba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau yang gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah, karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang enggak. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yasin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya, sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala. Wa alafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazai setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius, tapi sama yang nggak senang dikira kita merenggut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa, kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas, kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi. Cara pandang ya beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya
ngendikane faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang enggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau menghentikan intu atibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau seksa nggih monggo Gusti, itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qala abdus soleh, saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu altikum fa'inum ibaduk wa intafrilahum fa'inaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanallah, Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh semua, karena Allah itu qayyum, Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh kursi, tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah, bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum, kalau bahasa kita qiyamuhu bi nafsi, selalu berdiri sendiri, dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq, nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngintikan subhanallah, subhanallah, beritanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita, dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki, dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang digayangkan seorang hamba, sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat, sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan fisorin, tidak bisa terus menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa, tidak bisa. La tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang, utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji,
supaya barokah saya baca teks aslinya di hadisil Isra, karena tadi jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur, betul. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamluk, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu, karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, "Bahak sini." Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus, meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil "Bahak sini", malah lari menjauh, membelakangi. Oleh dalam bahasa Arab adbaro, adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil tidak moro, dipanggil tidak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah, menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengu itu menghindari, atau adbaro, membelakangi. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, tidak wali, itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya itu sudah bagus. Nah, setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu udah soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, "Saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini." Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat. Nabi komentarnya itu, "Sayan hahumayakun." Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik, itu kita kira itu terus harus sekarang gitu. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Belalang nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Dari barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah karena kita sholat itu pakai niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zalla itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik terus agak jelalatan, tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan di imami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya kan, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status tapi zallah. Tapi ketika taat itu status hakikat kita. Maka kalau butiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dzatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi, pengarang Islam. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya betul. Ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah dia zallah. Dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin membenahi negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam ya, tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental, dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatu wa mautinu wa dzat. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala.
Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan jadi mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat ternyata dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta Rabbi, iya karena butuh, iya karena stain. Soal salah ya salah aja ya. Sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan baru kayak pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Rabbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita, dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi, kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan, nah itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Ya, saya kira demikian, semoga ini manfaat. Banyak cerita niku riyen Kiai Khalil mengambil mantu Kiai Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo, mergi sering dirumat secara finansial. Dia mbake ndongane niku tenanan supaya anake Kiai Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter, terus dados Kiai Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku Kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan. Nak dirumat rapati tenanan niku ndongane ya kudune rapati tenanan. Ya ngantos sing crita niku mbok bodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nak ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ra tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus Kiai Bisri dados tiyang alim, Kiai Misbah dados tiyang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wau leres sing didhawaken Kiai Said angsal gelar Sibawaihi zamani. Pancen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun, sering istifadah teng terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri. Riyen teng sarang nak belajar Ibnu Aqil, di antara referensi itu tulisannya Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten niku barokahe didikanipun Kiai Khalil Harun. Kula piyambak zuriyah saking Mbah Dimyati. Mbah Dimyati riyen teng sarang keceluke putra angkate Kiai Umar Harun. Mergi wau Kiai Umar mboten gadah putra. Kula cerita silsilah sing radi serius. Dados niki waliane Gus Yofur wau mun rilek niki kula sing cerita serius. Riyen syaratnya wong alim niku sinau riyen, sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji kantun nyocokno niki kangge santri-santri Rodotul Thalibin. Dados kisah hal sebelum ngaji Mbah Zubair niku sinau riyen. Misalnya piyambake macane tajibu, mungkin kiai ini maca tajibu sholatu, mungkin diskusi terus kaos Mbah Zubair. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rafa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Dados kantun nyemak. Ki bengi tak waca rafa kok kiai ku rafa, berarti ilmu wis padha. Aku maca nasab kok kiai ku nasab berarti padha. Aku maca jir kiai ku jir wis padha. Nah santri-santri kan mboten ngaji, mboten persiapan. Seteko ngaji mbek takok halaman. Niku pun santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku nggak bisa diharapkan. Terus kula riyen niku GR alim niku nggih alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar bangun maca kok pun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah ngalim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Sakniki mboten santri sinau mboten persiapan ngaji takok halaman tok ndi. Mau menjenggai sholawat Muhammad shollallahu alaihi wasallam. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dekne ngomong sholli alaihi nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli fil amar. Tapi wong jenenge wong ora mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kula cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing minter wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan.
Riyen bapak kula nggih. Nah definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mergi kula niku nggih pinter tiyang kathah. Tiang-tiang sing bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai. Tapi mboten pinter banget pokoknya memenuhi kualifikasi lah. Mergi ceritane niku nggih sederhana. Riyen niku Mbah Khalil nak mulang nahwu tenan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita sing beredar nang Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Niku wonten santri pelengahan delok lawang. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Habis Pak Guru bohong, katanya Zaid datang melihat Zaid, ternyata orangnya nggak ada. Contohnya menjaga Zaidun roa itu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawe Mbah Mun, sing didawakan Gus Zafur kula eling dawe Mbah Mun, gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim kok wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam ku kafatal linnas, untuk semuanya. Fasibawai Farisiun, Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tos itu Persia. Banyak orang alim dari Irak itu Babylon, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku apa kudu gawe wong-wong koyok Warijo, koyok Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nek Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku ana cara paham. Dadi mumpun dadi janjine pangeran. Mulane sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku mumpun kuota. Mumpun kuota. Terus riyen Mbah Fadl sing diceritakno Gus Zafur niku nggih tiyang alim, mboten mondok teng putih-putih teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarang. Mergo mun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Imam Sibawai ini buatan tiang Arab. Mulanya sampai era frustasi tak debat ke orang Arab. Masyhur ya ada ahli nahwi sing tiang Arab namanya Kisai. Yang Mbak Sibawai tiang Persia. Niku didu kalian seorang raja di depan umum kan moco qad kuntu azunnu annal aqrab asyaddulas atan minaz zambur faidan huwa hiya atau faidan huwa iya. Jari Imam Sibawai rofa, jari Imam Kiswai oleh rofa oleh nasab. Terus akhirnya dalam perdebatan itu antuma ro'isa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara anda karena anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus tiang-tiang bilang hadil Arab, ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bilang Imam Kisai. Karena orang Arab biasa ngendikan iya atau hiya. Akhirnya Imam Sibawai itu frustasi. Mereka dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafatih, sababa mautih. Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawai kabundut. Kok dipermalukan di depan umum. Imam Sibawai keyakinannya tetap bersikeras setelah idza fujaiyah kurofa, karena beliau ikut fusha saja fa idza hiya fayatun tas'a fa idza hiya bayda'u linadirin, semuanya itu rofa. Beliau nggak bisa nerima konsep nasab. Terus tapi Imam Sibawai yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah yang sak dunya, yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non Arab itu bisa belajar nahwu karena nggak perlu latihan min aina jita diwaca min jid, fi aina batuka diwaca fen batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok. Mereka terus ribet. Orang Arab itu kalau orang Jawa mangan sak piring kok wis warak itu takok fi aina batnuka itu fen batnuk. Kan tambah pusing, nak mriki kan boten. Fi aina batnuka min aina jikta, sehingga ra perlu mikir minen jik. Terus dawe bangun barokah fusha itu terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya alfiyah. Kila diantara sing betul alfiyah pertama nu Kiai Khalil Bangkala. Mergi teng silsilah sing dirawakan Kiai Said diantara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkala. Kula piyambak menyaksikan dalam manaqibnya Syekhona Khalil
beliau ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan gurune Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Dahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Sayyid Zaini Dahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Dahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil langsung dugi Sayyid Zaini Dahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu ini cerita mawon sing ora bakat ngalim di ngalimno tetep dadi kiai, sing wis bakat alim di ma'rifatno. Termasuk ma'rifate Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa. Jadi niku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari niku keluarga kerajaan pun duwe dhuwit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal kok. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiyang Termes, tiyang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah, terus tiyang alim. Termasuk ndherekaken Said Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gak ada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gak ada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wa kila konco. Sing jelas saingan dadi wali perkara ini. Mbah Mahfud itu ora trimo, tapi ora trimo saya kira kalau dalam bahasa Arab goto ta kira. Sopo sih ono wong sak tawafan khatam Quran. Dadi sing kok tambahi Gus Solilak dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggawean rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon molekan. Niku akhirnya kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad ini kan betul teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya dadi Kiai Quran. Di pondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib ini sedanten terus ngaji Badimyati Termas. Kalau nanti diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Badimyati Termas wafat. Terus sebagian santri-santri ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad itu terus ngapal Quran alim. Terus dipek mantu tiang sugih namanya Kaji Taslim. Terus akhirnya urip teng Betengan. Gak ada putra Ki Harir sama ki wonten Gus Muhammad. Jadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Niku pun dugi Shahibul Ithaf, Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Saraipun kitab napa? Ikhya. Niku nak ngarang. Niki cerita tira. Niku nak ngarang jan luar biasa. Kitab 14 juz. Niku kabeh berilmu, boten dipenuhi cerita-cerita yang boten penting, semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari, dan ini sekaligus kalau terakhir muludan nih. Yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngetikan beliau itu begini. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Dari cara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Wah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi, hadil ummah maksumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah SAW itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah SAW bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat asgas sholawat, asgas tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Yaitu yang disebut burdah da'mat ta'atun nasara fi nabiyimi wahkum bima syi'ta mathan fihi wahtakim. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara, tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani.
Nah itu kata Said Zabidi, cukup kowe maca selawat, karena dengan baca selawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah, yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi, akrobu asfi'ahi. Nah itu ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial. Saya dididik Mbah Mu, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong Jawa ya, kayak piye maca sholawat sakmene duwe akeh, maca selawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku ape diberantas iku lumayan gak maro Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet dadi ki Jawa. Kalau mereka ada punya sarana tawassul, engko maro Gunung Kawi itu ya kedosa. Tapi maca selawat ben dadi bupati engko nang mandi nang nyalahno sholawat, jadi kayak Jawa ya bingung. Nah sampai ra bingung berarti orang kiai ya, jadi kapan? Tapi apapun itu, dawe Said Zabidi wa Rasul wa Muhammad wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadlih. Itu mutiara yang luar biasa. Ingkang kula dawa matur malih, nak ngelem Kanjeng Nabi ku ngelem kaya ulama, nggih mau kados Said Zabidi. Wong trimo redaksi sing kita baca keseharian, tapi beliau bisa memahami bahwa hadhihi sholawat, sighatus sholawat itu sighat sing nyelamatkan hadil ummah ila yaumil qiyamah. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca sholawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah al-mu'ti, Rasulullah al-mu'ta. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahqiq ingkang sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lan kula suwun seneng Rasulullah nggih wonten sing baca sholawat dengan jumlah besar. Wonten sing bacanya ndak besar tapi ngerti sirrun min asrari sholawat. Ngene iku piye supaya sholawat iku nunjukno mahabbah kita lan keyakinan kita nak Nabi niki afdhalul khalqi, paling disenengi Allah. Tapi sekaligus Nabi tetap Abdullah wa Rasul. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus ini muntahdu sama kakean ilmu malah bingung. Wong kula piyambak pun nganggep final yang tidak ono Gus Sofur mergi saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas kiai-kiai Jawa kudu bangga tetap untuk kuota. Mergo Allah kadung ngendikan kafatal linnas. Jadi tetap Allah akan bikin orang-orang alim di lain orang Arab mesti ono sing ngomong non Arab. Kata Imam Ghazali itu orang Tus itu ikut Persia, si bawah juga Persia. Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk Ajam karena ikut Babylon. Wa kumma minal biladil ajamiyah. Mesir ikut Afrika. Terus insya Allah barokah cerita niki, barokah wow penjelasan ibun Gus Sofur dan kita juga sering dengar dawe-dawe Mbah Mus, Mbah Khalil bahwa agama ini luar biasa. Mergi Indonesia ini buatan sakit bahasa Arab, tapi sakit ngarang kitab bahasa Arab. Ini Mbah Mun sering dawuh, Mbah Fadl bocah bahasa Arab ya ora iso. Ihsan Jampes tau dites Mbah Zubair, dari Mbah Zubair iseng ngetes Mbah Ihsan dijak bahasa Arab ya ora iso, tapi iso ngarang kitab. Mbah Fadl ketemu supir taksi Arab ya tuntas. Pinter supir taksi. Mengenai kira bangun orang mode Arab ke pinter, biar iso bahasa Arab. Tapi Abdul Es neng Arab pinter bahasa Arab. Iso bangun. Napen alim yang niru Bapak Abdul. Tapi sakit alim alam. Jadi untuk kuota agama ini kafatal lintas. Nah agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim bahwa Ibrahim itu kita, kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem itu dianggap kota internasional, kota bersama.
Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus lewati sinagog. Itu tak inceng Nabi iskak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan sirahnya di masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung cocok kok aku tak ning Bantul, tidak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak dongo ya krungu. Kalau nate tempat tembok ratapan yang Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kalau mereka nggih ketunan. Mbak-mbak ke jilbaban gak masalah karena sedang tempat wisata. Sama di Mesir ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat narono ya ono sing karuan cekak macam-macam. Wong wisata. Kok Masjid Kauman Jogja. Coba yang mlebu ya ulah wong sapa. Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islamis. Nah jangan mau ning jowo di Masjidnya Amr bin As sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Iya, Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu isi sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Alayubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total Ishak itu. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang liab 12, yang dulur punya dulur liab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Nah itu liab hanya berapa? Ada liab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jadi Gus Yusuf itu banding. Ya, Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam kayak Yusuf juga banyak. Mustafa, Rawana ya? Islam kabeh aja nih. Meskipun gak wong pilihan deh nih Mustafa sing jeneng-jeneng saya gak buatan Rawana maknane. Makanya saya itu mikir, nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu, kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina, di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju gak mari dadi utek kula niku rodok utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel itu di samping. Tapi sudahlah, saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke
Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darah di Ibrahim Islam. Ya sudah, seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyam wala Nasraniyyan. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya. Jadi gampangannya ini loh, umpama Nabi Ibrahim di makom nang Indonesia terus dikemuli ayat kursi, kan aman. Paham tuh kita, angel temen terang itu mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom nang Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalukno Romawi, maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil, akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Ngalin kono jadi masjid Umar, mereka sing nalukno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menangnya Rasuluddin apa? Terus kalah meneh, terus saiki dadi kota modern nih, dikelola secara internasional, dianggap kota tiga nopo agama. Ya wes. Nah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kan ora notak. Wis akeh pinter lah sementara notak. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Israel aku sudah tahu mikir, ya satu orang apa enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong, itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase kurbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dene wahdatil wujud, akhirnya dene tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lah termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku yang paling mangkel mbek ketoprak. Karena nemen kalah mbek Saridin ceritane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau soal aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus sampean kalah. Berarti ini buyutku cah ketok ya kowe kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enak. Makanya Sunan Sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan gue film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan ke Harun Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional, karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa?
Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucutnya gue elek. Gue mesti raro. Ke ulama kan. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya itu lucu. Kan Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lalu Yahudi itu, padahal pinter-pinter orang Yahudi, kadang bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab Yahudi gini, wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim. Kan anit tabi millata Ibrahim Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang lupa. Mereka petok goblok gitu. Kadang mau pinter kita goblok. Nabi oleh guyu gini lah ya kok aneh. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi bodoh karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kowe mendingin ya Mbak Nur Salim penggemar Hasan Hasan anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Dur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu ketujuh ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke Mama unzalatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqil. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini gue ora roh sejarah. Kowe ngaji nggo swarga paham ra kok itu. Orang hebat ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, bus warga lah supaya tapi gue paham. Tapi rapam lah sementing bus warga lah itu masalah gue. Orang tahu kepikiran li'ilai kalimatil. Aku ya cara kon bus warga kon paham Quran, milih paham Quran sih. Lagi bus warga. Tapi kok ana sedang mlebu ora mungkin paham Quran di neraka. Kowe aneh-aneh. Maksudnya gue tau ngergani pangeran lah mlebu swarga. Keren ya mereka paham Quran. Orang apa aku wis penting mlebu. Orang paham lah. Karena ini sudah menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian. Makanya lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong Ibrahim pengikut Yahudi itu pada karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib, kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbak Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran udah gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bil. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bil. Tapi saya ikut pecintane Kanjeng Nabi itu rata-rata itu ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak darani bid'ah muamu wis ngono terus gelagan. Lah sing darani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama bid'ah berjanji cara mbok terjemah ngarang darani bid'ah. Lah bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamli syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah, ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus kayak mantra. Lah akhirnya darani bid. Sing maca padha ora paham maksud Allah, ya Allah. As padha dhewe kan terus asre pabesan. Wis seneng mikir lagi. Ayo kuwi ngono karo takon itu. Sing biyen ana mau tulis bahasa Indonesia kok terus ketara gak.
Wulida maktunan biadil inaya makulan, terus ya sudah ya biasa aja tarik. Ya kan tarik terus. Ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwali bani Adi min at-taifatin jariyah fama katha fihim sahran saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bitae ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus men wong. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana anak takoki wong iso bener ndi wis padha ora bener ya. Terus bener sapa sing ngalim? Suwe kok sak ngalim bener. Ya nek ngono padha bener wae. Wong sing mritik krungune mantra sing maca mbos pusing ngomong kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang yasine tapi mau sesajennya mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Nanti kan ada di wali, mau anak putumu, muridmu wali, nah orang repot, guri-guri tiga saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugihan biasa saja. Gue rugi nangis tenan. Banyak seperti itu, nggak ada dua, banyak. Nah, lalu makam itu terserah siapa bertanya, terserah yang rumat atau terserah statusnya zaman dulu. Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan makana Ibrahim Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya, Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira bidali ta'ifina wal akifina wal ruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan tidak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong tau nih? Dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman donga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya sebenarnya terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbak wae iso yiku Adam, kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbak bapak iku piye jare pikir. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, itu mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngaku. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat ku nek kakuati kudu adu pasut. Nah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jadi masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain, cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain, putri kesayangan Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya.
Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anak yang dijak putune dijak mesti bener. Mergo wong paling kuwatir nak anake mati putri mati, orang cerita bojo ning bab iku, bojo ora melok ora ono. Lan kula termasuk kiai sing jarang ngombe bojo-bojo, katane sering latang mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umroh mbek bojo, kula niku rada iskal. Jebule bareng tak takon dadi dhuwit sing wedok terus. Ya wis nak ngono kejawab ya wis anjir sing dhuwit sing wedok ya. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji dhewean, bojo kula kaji dhewean, kula kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya gitu. Kula nggak setuju sing geruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe-duwe sing wedok. Ya wis sesuai meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi nggak ngajak istri. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak. Toh nyawa jono. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah setiap mengetuk langit pasti disembadai. Terus mereka mundur. Enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah, sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa, terus fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani tanya itu apa jejaknya, itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara bae kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dabih disembelih itu ning Sam. Mulane kok aja melo-melo ya. Aja melo-melo mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Seneng ae serap sampe. Gak aku Ismail. Cilate pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok sing kasil dadi. Gak jeng Ismail. Ismail wis gak? Keconau orang kali gitu. Tapi ilmiah. Dan gue bangga deh guru alim ya udah 3 bener. Nak gurumu gak main-main. Aku yuk kerungu nak kalau aku ayu Ishak tapi goblok puna Ismail. Karena waman sadda finnar orang umumnya uang itu sering. Rasa diteruskan jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas uripnya Mekah. Mereka yang di Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan saat terusé sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillah terus babatu fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanjilah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan babatu fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmu syaibatul hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus sampai wa'adnanu bila rabbin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Itu partai mereka berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mau diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah.
Nambah waca Arab terus kira paham mantra. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalno ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena orang biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kok yang nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, mau batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika bidirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita paham. Karena kata Allah, antum haula'i hajastum fima lakum bi ilm falimatu hajuna fima laysa lakum bi ilm. Nah iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi itu putune Nabi yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi, Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau Junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau berlaru Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbak Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau. Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min berarti kok Ibrahim mbak arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai ke Taurat Musa itu generasi ini sausé Ibrahim, tapi Ibrahim mbak arani pengikut Musa dong ya. Jadi itu masalah-masalah, tapi ayat-ayat ini itu serap populer. Gue seneng ayat populer ya, poligami fangkihu ma tobalakum. Mau itu semua alim lah wabah mereka di kepentingan poligami. Mbak wong sing seneng ramat, senengane dalil wa taqilah Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingin untuk duit yang enggak terduga. Dadi uteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku raspati seneng duit, tapi kepen dadi wali ben oleh duit. Jadi us kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae duit. Jadi nak aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, aku tekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail wis tak. Ismail. Aku ya gedon kadang alim kadang gedon perkarane nyulayani mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak film ngono, Pak. Mai. Awas Ismail SK Ismail nak cacile kan boleh semburi. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani mana pendapat tuh. Ya sudah bukan anak Ismail ya tapi kabeh kita menjadi setuju Ishak tapi ben go. Aku kadang ya aduh ada nomor beneran. Ya sudah soalnya kaulan ya Pak. Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alim itu ada dua pendapat. Oh kan. Jadi kesane macane kita akeh. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bunyi. Aduh mata nomor. Sabar. Ismail siap. Sekarang Ismail malah sengguri. Wa tarakna alaihil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik.
Artinya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah ya mbok gedhinge kaya ngono kersane pangeran pada Ibrahim diakui tiga agama kan ya repot. Nah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya khusus kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel, total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian, maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing nggawe makam. Dia betul. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Waduh misalnya ono Zaid yang bawa wali bora, bawa wali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu, hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune juga ke jongkok wali besar, Ruhinnya terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Gak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau anak kitab. Gue nak gue mana keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune, tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bidalit ta'ifina wal akifina wal rukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Lata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah itu sampeyan kalah. Nek Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Orang Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yatakhayyar, kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antohira bidalit ta'ifina wal akifina war rukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, jinggo gemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang gak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Allah. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan ini ya di mulane kowe sing syukur ngaji sampai roh kaul lurung Ishak Ismail wis ya. Sopo to sing mesti siapa Ismail? Mau bangun Ismail gak konsisten. Ben yo supaya ana wong akeh jaman wong akeh. Wis ngene padha karo wa tarakna aqaina ali fil akhir sanan pengalaman hasanan kang bagus. Salam untuk keselamatan
minna sange kita maksudnya sange Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim kadhalika mengkono-kono kabeh kama jazina wa malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian eli anfusi maring awak dhewe wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apik mesti kepen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usatamanna Ibrahim iku min ibadina al-mu'minin. Saking kira-kira Allah ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun wa ing Ibrahim bi Ishaq kelawan takai anak Ishaq. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika kan do Ishaq ala anadabiha ing atase satene sing disembelih kuwi liyane Ishaq. Dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Jadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Iska. Iki partai Jalalain Imam Sawi. Yo Jalalain kau sing padha mau Jalalain. Ismail anak Ibrahim juga anak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain iku wae sing ono ekor. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ishaq, Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, nanti ku jelas. Aduh, repot. Jadi wong alim dadak. Mulai kula nate maca mobil mangkal nganti saiki. Susah dadi wong waras, angen-angen kok. Gimana bener ini? Lah wong gendeng atau mikir? Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susah dadi wong tahap pertama Iska, niku aras kok susah, langenan iya, gendeng kan gak tau mikir. Mulane kena susah berarti parah. Nak tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim, nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti masa Rasulullah jadi nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun.